kembali lagi di podcast Brilian, podcastnya Semansa Family. Brilian, sekali ini kita kedatangan gue star yang luar biasa impresif. Siapakah beliau? Beliau adalah Menteri Project, Menteri Prelima. Beliau adalah Ibu Anis Miftahul Rohmah, SPD MPD. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, semoga Bu Anis untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Ayu. Selamat berjumpa lagi Brilliance bersama saya Bu Anis Miftahul Rohmah, yang kebetulan juga mengampu sebagai Ketua Koordinator Project. Jadi kalau tadi Mbak Ayu mengatakan menterinya Project, nah nanti seputar Project bisa dengan saya Bu Anis, begitu Mbak Ayu mungkin. Oke Bu Anis, nah Brilian, sebelum kita terjun lebih mendalam untuk mengulik apa itu P5, mungkin Bu Anis bisa sekilas terlebih dahulu. P5 itu seperti apa sih Bu Anis? Ya, baik, jadi P5 itu singkatan dari pembelajaran, project, penguatan, profil pelajar Pancasila Mbak Ayu. Profil pelajar Pancasila ini memang menjadi identitas untuk kurikulum merdeka ya. Jadi target dari tujuan pendidikan nasional kita adalah nantinya untuk mencetak generasi muda yang memang punya profil pelajar Pancasila. Maka dalam kurikulum merdeka, kurikulum terbaru kita, itu ada satu pembelajaran yang namanya pembelajaran project penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disingkat dengan P5 itu. Nah, sekolah kita sebagai sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, maka wajib juga untuk nantinya melaksanakan pembelajaran P5 juga. Begitu Mbak Ayu. Jadi pembelajaran ini fokusnya mengembangkan profil pelajar Pancasilanya, karakter Pancasilanya. Begitu. Iya, jadi gitu Brilliance ya. Jadi ruhnya dari kurikulum merdeka itu adalah pembentukan karakter melalui salah satunya tadi dengan project. Jadi di sini peserta didik itu kalau bisa dan diharapkan itu mencerminkan profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya Bu Anis ya. Nah, sekarang Bu Anis, apakah P5 di SMA Negeri 1 Sragen ini memiliki konteks yang relevan dengan kehidupan yang nyata dan isu-isu yang baru menggema? Ya, betul sekali. Oke, jadi memang dalam pembelajaran project memang seharusnya itu sifatnya kontekstual. Artinya apa? Bahwa selain kita ingin mengembangkan profil pelajar Pancasilanya, kita juga mencoba untuk bisa mengkaitkan tema dari pembelajaran project itu dengan kontekstual atau apa yang ada di sekolah kita. Misalnya dalam tema gaya hidup berkelanjutan, karena kita adalah sekolah adiwiyata, maka kita mencoba untuk bagaimana antara program sekolah adiwiyata dengan pembelajaran project itu bisa saling berkaitan, bisa saling mendukung begitu. Kemudian kemarin juga hal atau isu yang sering santer yang terjadi di sekolah-sekolah adalah tentang bullying, misalnya seperti itu. Pada proyek Bangunlah Jiwa dan Raga, kita mencoba untuk memberikan pemahaman tentang bullying itu seperti apa, kemudian bagaimana cara pencegahannya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tetap memang harus kontekstual. Jadi kita mencoba untuk berusaha untuk seperti itu. Begitu Bu Ayu. Iya, jadi di sini tuh tidak hanya label saja sebagai sekolah ayo rukun, sekolah anti bullying seperti itu ya Bu Anis, tapi kita implementasikan salah satunya pada P5. Lanjut Bu Anis, coba apakah siswa juga aktif turut serta dalam perencanaan dan mendesain P5 ini Bu Anis? Jelas, tentu harus ya Bu Ayu. Sebagai bagian dari melatih kepemimpinan siswa, kita mencoba untuk melibatkan siswa dalam proses perencanaannya, dalam menyusun modul proyeknya dan sebagainya, dalam kemudian menentukan topik-topiknya, mereka nanti inginnya topik apa yang akan dibahas dan sebagainya, dalam merancang aksi-aksi, mereka semuanya terlibat secara aktif begitu. Jadi ada banyak hal ya yang kita yang siswa bisa dapatkan di sini, melatih kepemimpinan mereka, kemudian melatih kolaborasi, perencanaan, berpikir kritis dan kreatif dan sebagainya begitu. Itu tadi ruhnya kurikulum merdeka ya Bu. Betul Jadi sekali. Pembelajaran yang berpihak kepada murid. Betul Jadi sekali. konsepnya nanti bisa cepat masuk untuk murid. Jadi oh seperti ini maksudnya gitu.
Anis, coba apakah P5 di SMA Negeri 1 Sragen ini juga mendorong kreativitas dan pemecahan masalah siswa, Bu Anis? Ya, kalau saya melihat sejauh ini mungkin kalau misalnya dikatakan sempurna mungkin belum, tapi kita ada usaha di situ dan kita juga melihat siswa mulai terbangun untuk kreativitas dan sebagainya itu. Sebagai contoh kemarin proyek yang paling terakhir kita laksanakan adalah rekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Di situ kita mengharapkan, karena memang targetnya kita juga selain melaksanakan pembelajaran proyek juga ingin mendapatkan bibit-bibit Krenova begitu Jadi kita mencoba untuk bagaimana mereka berpikir kreatif, hal apa yang bisa mereka tampilkan sebagai bentuk inovasi mereka dan sebagainya, by design dalam arti dengan alur yang kita rancang dan sebagainya, itu semuanya hasilnya sangat luar biasa dan bahkan hasilnya tidak terduga. Banyak hal kreasi, banyak hal inovatif yang mereka tampilkan dan hasilkan. Nanti bisa dilihat di video di akun YouTube Semansa untuk gelar karyanya, bagaimana mereka berkreasi dan berinovatif. Begitu Mbak Bu Ayu. Ya, jadi hasilnya peserta didik kita itu di luar ekspektasi. Ternyata siswa SMA Negeri 1 Sragen itu bisa menciptakan seperti ini gitu ya Bu Anis. Jadi tidak hanya berhenti pada proyek saja, kita berlanjut pada Krenova. Betul targetnya gitu, seperti itu. Lalu Bu Anis, apakah P5 ini di SMA Negeri 1 Sragen juga melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan lintas mata pelajaran? Ya, betul. Jadi ada beberapa hasil siswa atau mungkin rancangan siswa dan sebagainya itu yang bisa dikaitkan dengan mapel yang lain. Misalnya kemarin ada satu kelompok yang berinovasi membuat sebuah alat begitu, saya lupa namanya, aqua apa begitu ya. Ternyata mereka bisa menerapkan hasil pembelajaran fisika pada pembelajaran proyek begitu. Jadi dasar-dasar teknisnya, dasar-dasar hukumnya yang mereka pelajari di fisika itu ternyata bisa diterapkan di kreasi mereka di pembelajaran proyek. Jadi memang sebenarnya itu ya mungkin secara tanpa sengaja bisa berkaitan seperti itu, tapi pada dasarnya sebenarnya pembelajaran proyek itu kan tidak terintegrasi dengan pembelajaran intra, tapi pengetahuan yang mereka dapatkan di intra itu sebenarnya bisa diterapkan dalam pembelajaran proyek begitu. Sebenarnya itu mungkin seperti itu Pak. Jadi tadi sudah mencakup setiap anak itu unik pada potensinya masing-masing. Yang pandai di bidang fisika bisa mengimplementasikan, dan mungkin juga begitu yang berpotensi pada mata pelajaran lain seperti itu ya Bu Anis ya. Berikutnya Bu Anis, apakah penerapan P5 di SMA Negeri 1 Sragen ini memerlukan pengumpulan data dan informasi terlebih dahulu sebelum kita terjun seperti itu? Ya, kalau karena kita sudah di tahun ketiga Bu Ayu, data-data itu adalah sebagai bagian dari refleksi pembelajaran proyek sebelumnya, itu pasti harus ada karena kita mencoba untuk setiap pembelajaran proyek hasil refleksi akan kita tindak lanjuti di pembelajaran proyek berikutnya. Jadi semua juga berbasis data, selain juga berbasis pengamatan begitu. Apa yang kurang di pembelajaran proyek sebelumnya atau apa yang mungkin belum terpenuhi di pembelajaran proyek sebelumnya direfleksikan, kemudian hasil refleksi itu akan kita tindak lanjuti di pembelajaran proyek berikutnya begitu. Refleksi itu kita dapatkan atau data-data itu kita dapatkan baik dari interview ke siswa maupun ke Bapak Ibu guru yang kebetulan menjadi tim fasilitator proyek. Itulah briliansi hebatnya SMA Negeri 1 Sragen. Jadi sebelum Bapak Ibu guru masuk ke kelas itu kita ada briefing terlebih dahulu. Betul, ya Bu Anis. Lalu kita ada refleksi, ada evaluasi biar supaya nanti P5 kedepannya itu lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu Bu Anis. Lalu apakah siswa juga diminta untuk mempresentasikan hasil P5-nya itu Bu Anis? Iya. Jadi tidak hanya hasil,
Jadi tidak hanya hasil yang dipresentasikan Ibu Ayu, tetapi dalam proses perencanaan mereka, apa yang mereka rencanakan itu pun juga harus dipresentasikan, baik kepada Bapak Ibu guru yang menjadi tim fasilitator maupun kepada teman-teman rekan sejawatnya di kelas. Jadi mereka dalam kegiatan ini kita mencoba untuk melatih bagaimana mereka berkembang bernalar kritisnya. Kalau mereka mau merencanakan atau menghasilkan sesuatu, apa yang harus mereka persiapkan, apa yang harus mereka susun, langkah-langkahnya bagaimana. Itu kemudian selain merencanakan, mereka juga harus bisa mempresentasikan kepada teman-teman, sehingga teman-teman paham, oh begitu langkahnya. Dan dirinya sendiri, kelompok yang berpresentasi juga tahu, oh, saya harus melangkah seperti ini gitu. Kemudian ada umpan balik dari teman-teman yang lain, yang dari umpan balik itu kemudian mereka tahu, oh ternyata apa yang saya rancang belum maksimal di bagian ini, sehingga mereka nanti bisa memperbaiki. Jadi mempresentasikan itu tidak hanya di hasil atau produknya, tapi juga dalam prosesnya itu sudah dimulai seperti itu. Begitu Bu Ayu. Luar biasa sekali. Jadi ada diferensiasi konten. Nanti setelah itu ada diferensiasi proses, di mana setiap berproses itu setiap siswa akan mempresentasikan, dan di situ Bapak Ibu guru juga bisa menilai dari proses proyeknya itu ya Bu Anis, dan nanti akan menghasilkan diferensiasi produk sesuai potensi siswa. Lanjut Bu Anis, lalu apakah P5 ini dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih luas lagi dan terintegrasi Bu Anis? Tentu saja, karena memang tujuan besar dari tujuan pendidikan nasional kan mewujudkan pelajar yang memiliki karakter pelajar Pancasila begitu kan, dan ini pembelajaran P5 ini menjadi bagian sebuah upaya pemerintah untuk mencapai tujuan yang besar itu begitu. Mungkin apa namanya, seharusnya tidak berhenti pada pembelajaran proyek saja. Sebenarnya pembelajaran profil pelajar Pancasila ini bisa diintegrasikan dengan semua mata pelajaran, seharusnya begitu Bu Ayu. Jadi tidak hanya kalau pengembangan karakter ya pakai di proyek saja, sudah jelas namanya penguatan profil pelajar, berarti itu tugasnya proyek. Sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya di mata pelajaran sendiri nilai-nilai profil itu harus diintegrasikan di dalamnya begitu kan. Nah, penguatannya adalah melalui pembelajaran proyek seperti itu. Ketika itu semua nanti dilaksanakan dengan baik, pembelajaran proyeknya menguatkan karakter, terus kemudian pembelajaran di intranya juga mengintegrasikan pembangunan karakter itu juga, insya Allah nanti tujuan besar dari pemerintah yang pengen mencetak kader-kader pelajar Pancasila itu bisa tercapai begitu Bu Ayu. Lengkap sekali. Jadi di P5 itu tidak hanya mencerminkan profil pelajar Pancasila, tetapi sekolah juga membekali peserta didik kalau keluar dari SMA Negeri 1 Sragen punya ini sanggup nantinya itu akan menjadi orang dengan proyek-proyek atau produk-produk dari proyek itu bisa menghasilkan seperti itu ya Bu Anis ya. Bu Anis, coba yang P5 itu apakah bagi siswa itu merasa tertantang untuk dapat berpikir kritis dan reflektif tentang temuan dan proses pembelajaran mereka Bu Anis? Nah, memang untuk bisa bagaimana mereka tertantang untuk berpikir kritis, kemudian reflektif dan sebagainya, itu adalah tantangan bagi kami tim untuk merancang kegiatan pembelajaran yang bisa menantang mereka seperti itu gitu. Jadi apakah mereka tertantang atau tidaknya nanti adalah tergantung bagaimana Bapak Ibu guru menyusun proses pembelajarannya. Ketika proses pembelajaran itu berisi tentang kegiatan-kegiatan yang mendukung bernalar kritis, kreatif dan mereka, tentunya peserta didik akan merasakan itu. Artinya mereka pasti akan merasa tertantang. Jadi kembali lagi ke gurunya, bisa tidak menciptakan proses pembelajaran yang seperti itu begitu. Jadi seberapapun unik peserta didik kita Bu Ayu gitu, itu ibarat wayang itu kita dalangnya, keberagaman mereka itu mau seperti apa, kita yang harus memahami mereka, kita harus tahu bagaimana
memilih teknik-teknik pembelajaran yang tepat untuk anak yang beragam ini. Kembali lagi ke pembelajaran berdiferensiasi itu tadi. Artinya memang tertantang atau tidak itu adalah tergantung bagaimana guru menciptakan proses pembelajaran yang untuk mencapai target tujuan menantang itu tadi, begitu. Iya, jadi menjadi guru itu juga berat, kita harus siap untuk challenge berikutnya. Betul. Supaya siswa itu lebih greget lagi untuk belajar bersama kita. Seperti itu ya Mbak Anis. Untuk P5 sendiri itu apakah berfokus pada pengembangan pemahaman mendalam, bukan hanya pada hasil akhir atau produknya saja Mbak Anis? Jadi pembelajaran P5 itu kan sebenarnya targetnya adalah menguatkan karakter Pancasila. Jadi bukan berfokus untuk meningkatkan pemahaman tentang tema atau pengetahuannya atau kognitifnya, bukan, tapi lebih pada penguatan karakter. Jika ada misalnya anak kemudian mendapatkan tambahan pengetahuan tentang tema-tema terkait, itu adalah nilai plus begitu. Ketika artinya di sisi karakter Pancasilanya mereka semakin terbangun, semakin kuat, kemudian di satu sisi pengetahuan juga bertambah, itu adalah nilai plus begitu. Tapi yang harus dipikirkan dan harus difokuskan adalah dalam menyusun rancangan pembelajarannya adalah penguatan karakter Pancasila. Jadi nanti jangan sampai keliru, kemudian kita fokus ke pengetahuan atau kognitifnya malah mengabaikan penguatan karakter. Padahal itu esensi atau ruhnya dari P5. Kembali lagi untuk mencerminkan profil pelajar Pancasila. Betul. Itu tadi ya Bu Anis. Yang terakhir Bu Anis, apakah P5 ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengambil tindakan nyata atau menyampaikan hasil penelitian mereka kepada masyarakat? Jadi kita memang pada tema-tema tertentu kita mengharuskan siswa untuk bisa berbagi apa yang mereka hasilkan dalam P5 ini. Baik itu berbagi lewat media sosial ataupun mungkin secara paper based, poster dan sebagainya ke masyarakat luar itu. Dan ada satu waktu yang pada akhir dari pembelajaran proyek nanti ada gelar karya di mana di situ terbuka nanti untuk pengunjung dari luar ataupun orang tua siswa yang nantinya ingin melihat dan memberikan umpan balik untuk hasil karya siswa. Jadi mungkin itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk bagaimana mensosialisasikan apa yang sudah dihasilkan oleh siswa kepada masyarakat umum, terutama untuk para orang tuanya, biar mereka tahu, oh ini ya ternyata hasil dari pembelajaran P5, anak-anak saya disuruh seperti ini, misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya produk itu bukan target utama ya Bu Ayu. Jadi ya nanti artinya jangan kita fokus ke sana kemudian melupakan esensi dari pembangunan karakter itu tadi begitu. Tapi ada usaha. Iya betul. Bukan gelar karyanya yang mewah, saling beradu mewah dengan sekolah lain misalkan seperti itu ya Bu Anis. Tapi ruhnya itu kembali lagi. Kita mau apa sih? Oh, karakternya yang kita nilai, prosesnya dalam setiap elemennya. Dan tadi ya berbicara mengenai tentang berkaitan dengan ibarat sosialisasi keluar atau pelibatan orang tua, itu juga kita sudah sampai ke hal-hal seperti itu ya Bu Ayu. Dalam pembelajaran proyek kita juga melibatkan orang tua untuk terlibat dalam proses ini. Sebagai contoh kemarin yang paling terbaru adalah melibatkan orang tua wali murid untuk menjadi narasumber sebagai kegiatan awal dari pembelajaran proyek kita. Narasumber memberikan pemahaman tentang tema yang terkait yang diambil begitu. Mungkin ada Brilliance orang tuanya yang mau menjadi narasumber untuk proyek-proyek berikutnya, bisa mungkin ya Bu Anis? Boleh. Nanti kita misalnya ada tema terkait misalnya kebudayaan atau apa, mana mungkin ada orang tua yang bisa menjadi narasumber, boleh. Itu sangat terbuka. Iya, betul. Dan untuk masyarakat umum juga tahu, oh sekarang itu pelajarannya seperti ini. Jadi anak itu tidak hanya sekedar keluar dari sekolahan hanya mendapatkan nilai, tetapi sudah dibekali banyak hal untuk siap di sosialnya, seperti itu ya Bu Anis. Mungkin cukup itu dari kita. Lain kali next time mungkin Mbak Anis kita akan podcast lagi dengan tema topik yang berbeda. Tentunya masih di podcast Brilian, podcastnya Smartsa.